Bismillah, masya Allah, laysa bil khair illallah. Bismillah, masya Allah, laysa bil su'a illallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mohon jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah ala ilmil madmun wal fahmil maknun min sirri kafi wan nun. Allahumma arzuqna nasiban min qawlika innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نور الأكرم المبعوث الأكرم الممنوع سر النور والقلم سيد الأخلاق والقيام وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ورب زدنا علما ورب زدنا علما وارزقنا فهما وهداية وتوفيقا وإخلاصا ويقينا وإيمانا وآدابا وأخلاقا آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang dikaruniakan dihibahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita istiqamah di dalam suatu kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Kita ulangi sedikit. Wujud artinya ada, mustaqil tiada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa bainahuma. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap yang mewujud jua adanya. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang wujud, jadi kita ulang sedikit karena sudah hampir berapa para sebulan lah. Jadi kalau langsung ke kitab wujud ini hilang-hilang, jadi kita ulang lagi ke wujud. Jadi dikatakan oleh para ulama bahwa misalnya sifat wujud adalah salah satu sifat yang penting, sifat yang pertama dan utama. Artinya sifat yang pertama dan utama adalah yang pertama kali yang diyakini adalah sifat wujud, artinya Allah Ta'ala ada. Jadi itu dulu yang pertama kali yang diyakinakan dalam agama. Karena sebab kalau ada meyakini dengan keberadaan Allah, habis pisah, kata kau lagi berpisah. Karena kalau sudah ada wujud, hanya kau dipisahkan. Percaya dengan wujudnya Allah baru bisa dipisahkan. Allah Ta'ala itu tidak, Allah Ta'ala itu baqa, Allah Ta'ala itu mukhalafah dan hawadith, dia binafsih, qudrah, iradah. Setelah meyakini wujudnya Allah. Kalau sudah wujudnya kada percaya, para tidak ada kisah nama. Nah, kemudian wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak bisa dilihat seperti kayak kita melihat makhluk. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah tidak bisa dijamah oleh penglihatan mata, namun Allah lah yang melihat kepada penglihatan, melihat kepada kita. Kalau ada orang mengatakan, oh ya, kopiah terlihat maka kopiah ada, gamis terlihat maka gamis ada, serban terlihat maka serban ada. Dia dengan pemikiran seperti ini ingin mengatakan bahwasanya kalau yang semua terlihat berarti ada, berarti kalau tidak terlihat berarti tidak ada. Berarti dia ingin menyimpulkan bahwasanya Allah tidak terlihat, maka Allah tidak ada. Allah sendirilah yang mengatakan
dia tidak bisa dilihat oleh kasat mata. La tudrikul absar. Kada usah kepada Allah, kepada makhluknya aja banyak yang kada kawa dilihat, namun kita yakin jujur adanya. Angin kada kawa dilihatnya, mana angin? Itu najar, itu daun nang bergoyang. Itu najar, itu baju nang bergoyang. Itu najar yang menarabangkan rumah. Puting apa? Puting belurus saja. Ya kalau beliung itu pada kena. Namanya beliung ada lurusnya kena ini. Itu pangjar, itu hasilnya anginnya apa? Karena kau ditunjuk listrik, yang mana listrik? Tuh lampu, tuh kabel. Yang mana yang namanya listrik? Makhluknya Allah aja ada yang tidak terlihat, namun kita yakin ada. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat makhluknya aja kadang-kadang sanggup. Nah, berarti tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Maka kita melihat Allah, menyadari keberadaan Allah, meyakini adanya Allah melalui makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang menciptakan. Jadi sifat pertama yang ingin diperkenalkan Allah tentang zatnya adalah alladzi khalaq, yang menciptakan. Karena melalui kita sadar akan adanya Allah sang pencipta, yang diciptakannya ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tahu betul adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayu rumahnya kita yakin betul adanya tukang nang maulah rumah, walaupun pian dan ulun kadang menyaksikan bagaimana terbentuknya tak ulahnya ini rumah. Namun dengan adanya rumah ini yakin bujur kita ada tukang nang maulah, ada tiang, ada atap, ada lantai, ada lawang, ada jendela, ada pintu. Semuanya walaupun kita tidak melihat bagaimana diciptakan, bagaimana diulah, namun kita yakin betul adanya Allah, adanya tukang. Nah, kayak itu juga dengan alam semesta. Walaupun kita tidak melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta, namun yakin betul adanya Allah yang menciptakan. Kada masuk di akal adanya ciptaan tanpa pencipta. Itu sudah logika manusia sudah kayak itu. Logika manusia sudah kayak itu. Kada kawa yang namanya akal itu masuk ke dalam logika adanya ciptaan, kada dalam menciptakan kada kawa. Pasti sudah ada nang mulah. Adanya wadai, ada acil nang mulah wadai. Adanya untuk, ada acil nang mulah untuk. Karasikan pakai dalil tiap aja, pokoknya untuk ini ada sendirinya, bakal asal kan kawan. Pasti kita sudah alam bawah sadar kita dan akal pikiran kita nang jernih, nang pintar, pasti menuntut, pasti ada nang mau, pasti ada nang mulah. Itu sudah. Makanya kan cerita dahulu tentang kisah orang ateis. Tahu ateis ya? Ateis itu kan percaya orang Tuhan. PKI, komunis itu kan dia tidak mempunyai kepercayaan adanya Allah yang menciptakan. Pokoknya jadinya beratan ini adanya kayak itu sudah terjadi begitu aja. Nah, kisahnya itu di zaman Abu Hanifah. Di zaman Imam Abu Hanifah. Tahu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini kan imam mazhab yang mu'tabar, yang mazhabnya dipakai sampai sekarang. Yang paling tua itu kan mazhabnya Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Nah, jadi dikatakan di zaman Imam Abu Hanifah ada seorang ateis
komunis, nggak ada percaya adanya Tuhan, maka pembawaan ulah. Jadi di zaman Imam Abu Hanifah lagi ada agama orang kebanyakan Islam, ini yang mempunyai kepercayaan kadada Tuhan. Alam ini terbentuk begitu aja. Pokoknya kayak Imam sudah kadada yang menciptakan Tuhan itu kadada. Kadada yang namanya Allazi khalaq itu kadada, yang menciptakan itu kadada. Maka pembawaan dengan dalil-dalilnya, maka membawai berdebat lawan ulama-ulama orang Islam sakit. Dibawanya debat dan banyak kala itu yang terpengaruh dengan pikiran orang ateis tadi. Banyak dan mulai karena percaya lawan adanya Tuhan, mulai namanya keluar daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Melihat seperti ini Imam Abu Hanifah, oh bahaya. Udah Imam Abu Hanifah kayaknya bahaya, harus dilawan mulainya. Kalau ada ajaran sesat ini, kalau kita pakai husnuzon, sangka baik aja buahnya aja. Nah, kalau sangka baiknya harus dilawan bahaya nang lain bahaya. Maka ujar Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah ditantang sama orang ateis. Wahai Imam Abu Hanifah, aku akan membawa kamu berdebat. Siap ujar Imam Abu Hanifah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kumpulkan beratan orang yang ada di negeri. Oke, aku kumpulkan beratan. Jadi dikumpulkan dengan waktu yang disepakati dan hari yang disepakati, bahwasanya akan terjadi perdebatan besar antara dua keyakinan. Keyakinan pertama yaitu keyakinan Islam, orang beriman yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, dan orang komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan yang menciptakan alam semesta. Sudah? Siap? Maka di hari yang ditentukan, misalnya hari Kamis ditentukan, di pagi hari jam 7. Sudah? Jam 7 siap mengumpul berapa orang? Wah, orang-orang yang di negeri itu berkumpul beratan. Dan orang ateis tadi, pemukanya ateis tadi, pimpinan ateis tadi sudah ada di situ. Siap. Jam 7. Setengah 8 belum datang lagi Imam Abu Hanifah. Jam 8 datang Imam Abu Hanifah. Jam 9, jam 10 sampai lumayan sudah tambah panas nih yang namanya audiens nih para masyarakat. Tahu laikam ya Imam Abu Hanifah tuh takutan lawan aku. Inya tuh kada bujur keyakinannya lawan debat lawan aku. Yang kedua nih berarti kan ada bujurnya. Wah, yang namanya audiens ini sudah mulai terprovokasi, sudah panas, sudah wah asing-asingnya, wah sudah ramai tadi. Kada lawas. Parat siang hari datang Imam Abu Hanifah. Setelah datang Imam Abu Hanifah ditempatkan di tempat yang sama. Berdua di tengah-tengah kerumunan. Kemudian langsung dimulai oleh orang ateis. Wahai Abu Hanifah, ikam ini apa kisahnya? Kami lawas mahadang di sini nah hendak berdebat lawan ikam. Audiens ini beratan siap sudah hendak mendengarkan kekalahan ikam. Ayo, sombong mana orang ini? Ikam takutan kah lawan aku sampai ikam datang telat? Hadang dulu jadi Imam. Dengarkan lu kisah aku kenapa aku telat ini kan kenapa bukannya kaduani, ada alasannya, adanya dulu. Kemudian apa gerak alasannya? Dengarkan dia Imam Abu Hanifah. Aku ujar Imam Abu Hanifah, pas hendak ke sini kan melalui sungai. Nah, pas aku hendak melewati sungai, perahu kededa nang sedang penyeberangan nih jembatan kededa, maka aku duduk termenung di pinggir sungai. Maka ujar Imam Abu Hanifah, di seberang sungai ada bambu, ada pohon. Aku kau di hati dan pohon tersebut membelah dirinya, membelah sampai banyak belahnya. Maka jatuh ke sungai. Setelah jatuh ke sungai, setelah pohon membelah diri sendiri, maka pohon tadi merakit sorongan. Terakit sorongan sampai jadi kapal, sampai jadi perahu. Pas sudah jadi perahu, inya mendatangi ke aku. Pas mendatangi ke aku, di seberang akan nyala aku. Wah, mengucap orang ateis tadi. Wahai orang-orang yang beragama Islam, ya, lihat ya, ulama ikam berdusta wara. Masa ada perahu terakit dengan sendirinya? Lalu ujar Imam Abu Hanifah, wahai fulan,
Ikam kada percaya kalau perahu terjadi dan tercipta dengan sendirinya, bagaimana ikam percaya alam semesta terjadi dengan sendirinya? Tadi yang berataan yang orang murtad masuk Islam lagi berataan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang mencipta. Allah yang menciptakan. Jadi memang kada awak diterima oleh akal pikiran nang bersih, nang pintar, bahwasanya alam semesta tercipta dengan sendirinya. Jadi melalui ciptaannya lah kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita bahas afala yang nuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulah dan memang menyuruh kita untuk berpikir dengan suatu pikiran yang mana mengulah kita tambah kuat keyakinannya. Afala yang nuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana, apakah kalian tidak melihat, apakah kalian tidak memikirkan bagaimana yang namanya ibil onta tersebut, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan? Orang Arab dari bahaya lihat onta. Cuman Allah ingin mengajak berpikir kayak apa yang namanya onta diciptakan. Kita bahas seminggu kemarin itu bagaimana penciptaan onta dan lain-lainnya. Bahkan di dalam diri kita sendiri, penciptaan yang luar biasa tentu adalah sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penciptaan afal yang nuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana kalian tidak melihat, apakah kalian tidak melihat bagaimana langit ini diangkat? Dikira-kira biar Tuhan langitnya siapa diangkat? Siapa ini bisa kayak itu beganan tanpa adanya tiang? Kita pula rumah tenda gitu harus bertiang. Ini langit kan bertiang. Kalau ada kekuasaan Allah, kada kawan yang menciptakan nama ini. Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan. Jadi itu ringkasan apa yang kita bahas di sifat wujudnya Allah Subhanahu, sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan apa yang dipelajari. Jadi sifat wujud yang pertama dulu amalannya apa? Amalannya apa yang kita lihat itu menyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kan dalil adanya Allah. Dalil makhluk adalah dalil wujudnya Allah. Apa gerak dalil artinya? Dalil itu artinya petunjuk. Ini nah, misalnya jarulun. Itu lampu nak lihat. Tunjuk lihat. Jarulun itu lampu. Dalil adalah petunjuk atau petunjuk. Nang ditunjuki adalah madlul, adalah nang ditunjuki. Kalau lu mengatakan itu adalah lampu, itu nah lampu dulu. Pian jangan kemana? Hah? Lampu. Karena lampu nang ditunjuki, jangan melihat petunjuk. Udah jurun lampu, melihat itu dah ditunjuk nang dilihat. Kada paham kan? Dalil itu adalah petunjuk, nang ditunjuk adalah lampu. Semua ini adalah dalil nang menunjukkan adanya Allah. Tunjuk ini tunjuk wala, bukan jangan tak tunjuk aja. Harus paham nang dilihat itu adalah apa nang diisyaratkan oleh penunjuk. Kan itu. Makanya dikatakan bahwasanya makhluk adalah dalil petunjuk adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita kalau melihat apa yang kita lihat kami mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ingat Allah terbanyak berzikir. Kan berlihat kan banyak yang dilihat. Tapi kalau sudah mengaji sifat 20, mengaji bab wujud, bahwasanya Allah yang menciptakan, amalan sifat wujud adalah
dengan kebesaran Allah, mengingatkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita melihat makhluk tak ingat lawan Tuhan, itu intinya. Kan melihat ini macam-macam. Melihatnya ada dua. Melihat yang pertama menambahkan keyakinan apabila dengan apa yang kita lihat itu mengingatkan kita kepada Allah. Melihat yang kedua maulah kita lupa lawan Tuhan. Kalau yang kita lihat hanya semata-mata kembali kepada makhluk, kada kembali kepada Allah. Melihat manusia Pak. Melihat makhluk Tuhan. Melihat onta Tuhan. Melihat langit Tuhan, kada membulikan kepada Allah. Makanya kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili. Lihat ini onta, apa tikas ontanya? Kada tikas onta. Kalau tikas onta dari bahari ini sudah orang lihat onta. Nah dipikirkan apa onta ini, apa kelaminnya laki yang kabingan. Melihat kepada onta, onta ini apa bagus ke kada? Onta ini bibit unggul ke kada? Tikas itu aja. Tapi ingin diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tikas onta. Tikas onta itu dari bahari orang lihat, tapi dilihat bagaimana diciptakan. Kalau melihat kepada bagaimana diciptakan, mengingatkan kita kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kayak ini Bang disuruh untuk mengamalkan sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita lihat seharusnya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan karena kebanyakan yang dilihat dan kada ingat lawan Tuhan, itu yang mulai hati rigat tadi. Kebanyakan gambaran yang ada di hati. Makanya kan orang khalwat, tahu khalwat loh. Khalwat itu kan orang yang menyembunyikan dirinya bersendiri di dalam satu ruangan, kadang keluar, kadang bertemu manusia, dikadapi lampu, mata berpanjang, sudah kadang ada ruangan berpanjang, supaya apa? Supaya nang kita lihat nang macam-macam di hati ini hilang. Yang dinyatakan Allah. Jadi orang khalwat itu berzikir, mengingatkan Allah supaya kada terkumpul lagi lawan makhluk. Tapi kalau khalwat, HP di tangan kada khalwat. Khalwat jaraknya khalwat berapa tahun, 5 tahun, mana HP di tangan. Melihat beberapa yang ada di muka bumi. Wah ini, kan bisa keluar dari HP ini seluruh dunia sudah ada. Jadi kan orang khalwat itu adalah untuk menghilangkan gambaran-gambaran yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita ini cepat merekam itu cepat. Modelnya itu mata kita ini kayak kamera. Misalnya melihat ini lihat gelas. Lihat gelas nih. Buktinya gelas ini masih ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Pajamakan mata masih terbayang dengan gelas. Apa yang kita lihat? Pajamakan mata itu masih terbayang apa yang kita lihat. Nah, begitulah terlalu banyak yang kita lihat dan terlalu banyak yang masuk ke dalam hati kita yang tidak melibatkan peranan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak putus, tak ikhlas melihat makhluk aja, kada terlihat, kada tak ingat lagi, kada ingat lagi lawan Tuhan. Makanya kan di dalam kitab Hikam dikatakan, kaifa yashriku qalbun wa suwarul aqwan muntabi'atun fi qalbi. Bagaimana hati bisa bercahaya kalau seluruh alam makhluk beratan ada di dalam hati, tapi Allah kada ada. Dalam hati macam-macam. Pijem ada macam-macam yang dilihat. Dan macam-macam yang dilihat tadi kada mengingatkan lawan Tuhan, itulah namulah hati ridha. Karena apa? Karena tidak terbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Jadi perlu kita memang melihat itu, tapi dengan catatan mengingatkan lawan Tuhan. Misalnya tamasya. Wah ini kan bahasa bubuhannya itu tadabbur alam ya. Apa gerak tadabbur alam? Kalau kita ingin tahu kan tadabbur Al-Quran, ini tadabbur alam. Bagaimana ini dalam tadabbur alam? Tadabbur alam itu melihat kepada ciptaan Tuhan, ingat lawan Tuhan.
Oh bagusnya pantai itulah, ingat lawan Tuhan. Bagusnya laut itulah, ingat lawan yang menciptakan. Bagusnya pemandangan itulah, ingat lawan Tuhan. Dan lagu itu apa? Pelangi-pelangi. Gimana lagunya? Nah, Bojan ya lagunya. Alangkah indahmu gimana? Ya. Melukismu agung. Kan Allah berarti kan nang melukis. Nang agung itu kan Allah. Alangkah indahnya ciptaan Allah, kada sebatas ciptaan aja. Oh bagusnya pantai itu, dikasih pantai aja lah. Oh bagusnya apa namanya pegunungan, bagusnya taman, bagusnya pohon, bagusnya pohon apalagi nang menciptakan pohon. Bagusnya tanaman apalagi nang menciptakan tanaman. Bagusnya pemandangan apalagi nang menciptakan pemandangan. Nah nang kaya ini nang harap. Itu namanya tafakur. Makanya dikatakan tafakur yang kita lakukan untuk mengingat Tuhan melalui medianya makhluknya Allah itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kenapa? Karena ini nang mulai koneksi lawan Tuhan. Ini namanya koneksi lawan Tuhan. Nah, setelah belajar sifat wujud, mulai ada perubahan. Perubahan yang nyata itu di dalam hati. Mulai beralih hati ingatnya lawan Tuhan. Mulai teringat koneksinya lawan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah zahirnya kada bertambah, tetapi juga sembahyang kada bertambah. Tetapi juga puasanya kada bertambah. Tapi amalan batinnya bertambah dengan cara apa? Melihat makhluk ingat lawan Khalik, melihat dengan ciptaan tak ingat lawan pencipta. Ini lebih harap daripada ibadah zahir, lebih harap daripada ibadah awal. Karena apa? Ibadah hati apalagi tafakur memikirkan tentang Allah melalui makhluknya itu harap. Tapi kan dengan catatan tafakur fi khalqillah la tatafakkur fi dzatillah. Nah kita pikirkan makhluknya Allah, bagaimana caranya makhluk ini menyampaikan mengatakan lawan pencipta yaitu Allah. Jangan memikirkan lawan Tuhannya. Maksudnya jangan memikirkan Tuhan ini, jangan memikirkan zatnya. Oh Allah tuh siapalah bentuknya, kan boleh. Oh siapa Allah bertangan dua, siapa Allah berbatiskan, ini kan boleh. Nah jadi melalui ciptaannya tadi mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dari dasarnya melihat onta teringat lawan Tuhan. Oh itu kan onta di Arab juga bukan pernah jual melihat onta. Lihat kambing tuh. Kalau Allah hendak menciptakan bejenggot, binian mau bejenggot, kambing loh, bejenggot. Anda bersaingat. Allah hendak mulai binian bersaingat kucing. Nah, kambing itu nah. Kambing itu kan maaf nih. Kalau buang air besar itu kan bulat-bulat dulu lah. Pikirkan dia apa caranya sampai bulat-bulat itu. Seorang tuhuk anu hendak digaya-gayakan itu kayak itu Pak. Nah, tuhuk pikirkan kayak itu. Kalau dia kita gunakan lawan kambing ini, kambing. Siapa caranya kamu mulah tai itu sampai jadi bulat-bulat itu? Ujar-ujar kambing. Pian nang sekolah jangan ada memikirkan apalagi bulan nang sekolah. Ciptaan Tuhan, lihat samut. Samut itu nah haramnya samut ya. Haramnya samut. Banyu teh kada teh maklani banyu teh nanti. Banyu nah. Sehat ya. Baju gula tuh ada ditutupi atau gula betopres tuh ada ditutupi. Padahal rumah tuh bersih, kada ada apa-apa. Kada lawas datang samut, hayuk dan harapnya samut. Canggih benar penciuman samut. Rumah ini dah bersih kada sama sekali. Buka aja gula dia. Kawak mendatangi samut. Jadi ada gula ada samut. Penciuman harap benar berarti penciuman samut. Alat yang ada di dalam hidung samut itu harap mana? Halus benar berarti ciptaan. Kalau ada Tuhan yang menciptakan kada tahu kayak itu. Lalat misalnya lalat. Ujar Nabi Muhammad SAW. Lalat apabila singgah ke dalam banyu, di dalam gelas ada banyu, singgahnya
Tegana di situ kan mati nih. Ujar Nabi Muhammad, jangan langsung diambil, culupakan selajur. Kita dari Bahariah sudah tahu itu, dan Nabi Muhammad sudah 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu memandangkan itu, dan kita percaya karena kita orang Islam. Nang kada percaya ini orang kafir, dan untung mereka ada percaya. Dari mereka kada percaya melalui kada percaya tadi mulailah penelitian. Kenapa gerak lalat ini sampai diculupakan? Ternyata setelah diteliti, sayap nyamuk itu ujungnya ada racun. Hasil dia hinggap di setiap nang ligat-ligat, sampah dihinggapinya, kotoran dihinggapinya. Jadi menyimpan racun di ujung sayapnya. Nah ternyata penawar racunnya itu ada di atas sayapnya lagi. Jadi ujar Nabi Muhammad, culupakan selajur. Jadi ketika racun masuk, penawarnya juga masuk. Nah kita bahari percaya. Untung ada yang kada percaya. Kalau kada percaya beratan, kada ada yang meneliti. Nah luar biasanya, apakah lalat tahunya kayak itu? Nya tahukah yang namanya ada racunnya, ada penawarnya? Kalau kada Allah yang menciptakan, kada mau kayak itu. Ayam, bebek, guring ya, guringnya. Guring yang bebek ya Pak? Hah? Guringnya ayam ya? Ayam mau baik. Ya, guringnya ayam. Diri. Ya, diri terus. Diri aja asal lagi kan? Bakat batis disebutin, ya kan? Bakat disebutin. Guring, makat batis sebutin. Coba biar guring angkat batis sebutin. Yang awalnya ngantuk sigarnya nih kan jadi ngantuk. Tapi luar biasanya dahulu di pondok lah ada kanakan sumbahyang berdiri kawat guringnya. Wah, aja pas ruku sajur dapuk jadi muka gitu. Nah, kawat guring kalau kada Tuhan menciptakan. Garakakan ajuti langsung berubah di sektor hanya bangunnya. Kampret atau kampret. Kelelawar itu bahasa Betawinya itu kampret. Jadi kalau kita nyambat orang kampret itu artinya kelelawar. Batman. Bat itu kan artinya kelelawar. Kalau bahasa Arabnya kunafas. Dahulu ada salah satu ulama bingung memikirkan, makanya ciptaan Tuhan ini berataan ada hikmahnya. Nah di kelelawarnya apa hikmahnya? Kada napa-napa. Bingung mikirkan ada pokoknya berarti ini ciptaan Tuhan kan kisahnya gagal. Ada produk gagal. Ayo Tuhan ada produk gagal. Ternyata kada lama setelah itu garing orang tadi. Garing mau obat kemana-mana, ada sembuh-sembuh. Pas obat salah satu tabib, ujar tabib kadang ulun ada obat ini. Setelah ini cari kelelawar. Setelah dicari kelelawar, apakah diambilnya terus dibakar, diangkat penyakitnya sembuh. Barulah tahu ternyata tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia, pasti mengandung hikmah. Nah kelelawar itu siapa gurunya? Begantung. Batisnya di atas, awas di bawah, kepala di bawah. Coba yang guring begantung. Ada kawah. Ulun jangan guring begantung aja, bak lambu aja. Jadi kalau kita mau memikirkan di makhluknya Allah, mengingatkan ke Allah sampai. Dan itulah ibadah yang dikatakan ibadah tafakur. Jadi sifat wujud ada sifat yang pertama dan utama. Amalannya apa? Amalannya mengingat akan kepada Allah. Apapun yang dilihat, apapun ciptaan Tuhan, mengingat akan kepada ciptaan, kepada pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi dan kau mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh muallif kitab tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita, dosa kita, dosa orang-orang tua kita dan pendahulu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وأنا وناجل يقضي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعله بشرط قبلة مكرم والعظيم الحمد لله سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى حديث بنا وصل رحمة من أزل وبركة الشافعي والسلسة المتقبل نقدم ذلك الذي لحظنا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من أرجاء الأولياء والشهداء والصلحاء والأخطاب والمجد والسير بالسعيد ثم إلى روح جميع الأولياء وشيخنا معلمنا ثم إلى رشا وشيخ الجليل ثم إلى وشيخ محمد ثم إلى روح ثم إلى روح وسيد الوالد أبو بكر معلم المشهور أن الله يغفره ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه ويغفره ويرحمه الله جميعا ويوم جميعا بذلك رحمة وسط رحمة الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء وحسن ذلك ذلك الفضل بهم ودخل القبور ورحمة ورحمة وسط الرضوان والبشرى والنور من جميع المسلمين والذين وفقنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا إنك غفور رحيم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين يقبل الله منكم